Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat radar sensor dari D1 Mini dan sensor LD2410B. Nah, di tutorial ini kita akan membahas secara tuntas ya, mulai dari wiringnya seperti apa, kemudian problem-problem yang sering kita temui pada saat menggunakan D1 Mini. Kalau menurut saya D1 Mini ini ada dua tipe ya, ada yang cloningan dan ada yang ori ya. Kebetulan yang saya pakai ini yang D1 Mini cloningan, memang agak murah dari sisi harga. Cuma saya lihat dari sisi performa dan kinerja sedikit agak kurang bagus ya. Oke, jadi tahapan pertama yang kita harus buat adalah kita buat dulu atau kita download dulu ya pinout daripada D1 Mini, karena pada tutorial kali ini kita akan menggunakan D1 Mini sebagai device yang akan kita gunakan tentunya. Di sini kemudian kita juga menggunakan sensor HLK LD2410B dengan pinout seperti ini. Kita lihat bahwa dengan pinout seperti ini kita bisa lihat, jadi kita sekarang berbicara wiring terlebih dahulu ya. Sebelum kita membahas apa sih kelebihan daripada sensor ini ya. Jadi yang pertama kita lihat dari sisi wiring, dari sisi D1 Mininya ya. Di sini kita lihat yang kita gunakan adalah pin 5 volt. Pin 5 volt ini kita sambungkan ke PCC yang ada di LDK 2410. Kemudian untuk ground yang ada di LDK 2410 itu masuk ke ground yang ada di D1 Mini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di GitHub sini kita bisa lihat saya menggunakan link ini untuk membuat atau menyambungkan LDH 2410. Kenapa saya menggunakan ini? Karena kalau yang berbasis Bluetooth atau BLE itu banyak review mengatakan yang kurang bagus ya, terlalu sering unavailable. Jadi saya tidak menggunakan yang versi bawaan yang ada di Home Assistant, tapi kita perlu sedikit meraciknya di ISP Home. Nah, di sini kita lihat, jadi linknya nanti akan saya lampirkan di bawah. Instalasinya ada dua yang kita harus lakukan. Di sini dikatakan bahwa pertama setting WiFi dan SSID itu menggunakan secret YAM. Kemudian tempatkan LD2410 UAR.h ke dalam folder konfigurasi di SP Home. Kemudian yang kedua kita buat YAM dengan format yang sudah disediakan. Kemudian wiring yang ada di sini ya, seperti saya jelaskan tadi, untuk ISP8266 5 volt ke PCC seperti yang kita jelaskan tadi di awal, ground to ground, TX to RX, kemudian RX to TX, demikian sebaliknya. Namun faktanya kalau di lapangan ini ya, dengan menggunakan D Mini tadi ini agak bermasalah ya. Ini malah nggak bisa ya, nggak bisa
gunakan ya kedua pin tersebut ya. Artinya kalau kita menggunakan TX ke RX ya, tentu TX ke RX itu berarti kita menggunakan pin GPIO 1 dan GPIO 3. Faktanya untuk D1 mini ini yang saya gunakan tidak bisa ya, nggak bisa sama sekali, bahkan ada error yang terjadi ya. Kita coba cari solusinya. Setelah ketemu ternyata kita ganti ya nantinya di sini TX ya, jadi TX jadi RX daripada dari LD2410 ini kita tempatkan di GPIO 13 atau D7, kemudian TX nya kita tempatkan di GPIO 15 atau D8. Nah, itu sedikit yang saya modifikasi ya, karena kalau mengikuti daripada wiring yang ada di sini itu tidak bisa ya. Oke, jadi untuk wiring kita sudah selesai ya, seperti ini. Jadi pada RX ini kita tidak menghubungkan ke TX, tapi kita menghubungkan ke D7, kemudian TX nya ke D8. Kemudian ada tambahan ya, saya tambahkan juga untuk persen detection nya, yang outnya ini saya tambahkan ke ini ya, out ke D5 ya, GPIO 14. Oke, jadi output daripada LD 2410 ini saya arahkan ke D5. Oke, jadi untuk wiring saya pikir sudah oke ya, nggak ada masalah. Kalau mengikuti ini ya Anda bisa coba juga, karena kan saya katakan tadi untuk D1 mini ini agak ada dua versi ya, ada versi cloningan dan versi ori. Saya menggunakan versi cloningan, nggak bisa kalau menggunakan wiring seperti ini. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan tadi adalah kita menempatkan ini ya, flash LD2410 UAR.h ini ya ke dalam folder ISP Home. Nah, kita klik ini ya, kita klik. Ini yang kita mau copy ya. Ini kita klik raw. Kita klik raw, kemudian ini kita copy secara keseluruhan ya. Kita copy secara keseluruhan. Oke. Setelah kita copy, ini kita masukkan ke ini ya. Kita masukkan ke file editor. Nah, kita masuk di file editor, kemudian kita buka foldernya ya. Nah, kemudian cari ISP Home ya. Nah, kita buat satu file ya. Kita harus create file satu ya. Jadi kita create file satu dengan nama LD2410 garis datar underscore, maksudnya UAR.h ya. Nah, seperti yang dipersyaratkan tadi di sini. Nah, kemudian setelah kita buat filenya ya, ini kan ada dua ya di sini. Jadi kita buat ini, nantinya Anda pilih new file. Setelah new file, kemudian Anda paste tadi ya, yang dari sini kita paste ini, kita pastekan, kemudian kita simpan dengan nama LD2410 underscore UAR.h. Oke, setelah kita simpan, kita kembali ke ini tadi, kita back, kita back lagi sekali.
Oke, jadi langkah pertama kita sudah lakukan. Kemudian langkah kedua adalah kita membuat ya yang baru ya di device yang kita akan lakukan atau kita buat. Jadi kita ke ISP Home. Ya, contoh. Kemudian di sini kita menggunakan sensor kantor ya. Di sini kita edit. Nah, di sini kita lihat. Kita masukkan semua ya. Jadi dari sensor kantor ini ya, kita buka yang LD2410 YAM. Oke. Kemudian sama juga kayak tadi, kita klik raw, kemudian kita copy semua ini ya, kita copy semua filenya sampai ke bawah. Setelah kita copy, kemudian isian daripada sensor yang baru saja kita tambahkan kita hapuskan ya, kita hapuskan, kemudian kita paste seperti ini. Nah, itulah cara yang kita lakukan dari dua langkah yang tadi disampaikan tentunya atau diinformasikan di depan. Jadi dua langkah ini kita sudah lakukan ya. Jadi dua langkah ini kita sudah lakukan ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Jadi dari hasil kopian tadi banyak yang harus kita rubah ya. Ini hasil modifikasi ya dari beberapa hal tentunya ya. Jadi yang pertama kita masih membutuhkan API ya. Jadi pada saat kita menambahkan device pertama kali kita masih membutuhkan API-nya ya, API key. Kemudian juga kita membutuhkan juga OTA password. Jadi yang perlu kita tambahkan tadi selain daripada API, kemudian OTA password juga dibutuhkan ya, khusus untuk D1 mini ya. Kemudian untuk IP-nya ya, saya menggunakan use address ya. Jadi tips juga bagi Anda yang ingin menggunakan atau menggunakan ISP Home ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah sebelum kita menambahkan, kita tancapkan atau colokkan ya device ISP Home itu pada perangkat yang berjalan Home Assistant ya. Pada contoh kasus saya adalah saya menancapkannya pada Raspberry Pi 4. Nah ini penting karena kalau Anda menggunakan install secara wireless atau 3 pilihan lainnya itu pasti akan error ya. Ada informasi bahwa WiFi-nya belum connect. Nah, jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menginstal pertama kali melalui jaringan atau koneksi Raspberry Pi. Jika Anda menggunakan Raspberry Pi, jika Anda menggunakan Intel NUC, ya gunakan melalui internet tentunya. Kemudian yang penting juga adalah dari hasil kopian tadi di sini hasilnya adalah UAR1 ya. Nah, kita harus rubah menjadi UAR_0 ya. Seperti tadi saya katakan, TX pin-nya itu kita tidak bisa menggunakan RX pin ya. Jadi saya ganti menjadi GPIO 15, kemudian RX pin-nya itu GPIO 13 ya. Nah, ini penting ya, karena kapan kita tidak menggunakan pin ini ya tidak bisa kita atau
tidak sukses untuk menginstal perangkat ini. Kemudian yang lain sama. Nah, kemudian juga ini perlu Anda rubah ya, semua yang ada UR1 itu perlu dirubah menjadi UR0 ya. Oke, kemudian ada beberapa hal juga ya terkait dengan ini ya. Untuk binary sensor seperti name, hash target ini terkadang terbaca, terkadang tidak, tapi juga saya tidak terlalu membutuhkan ini. Saya yang membutuhkan adalah okupansi sensor, artinya sensor kehadiran itu penting, dan cara pengaturannya juga itu yang paling utama menurut saya. Jadi di video ini akan proses instalasinya saya sudah lakukan ya, dan sudah berhasil membaca, namun beberapa saat atau beberapa hari ya, ada beberapa yang menjadi unknown ya. Saya coba mencari referensinya cuma belum ketemu ya. Ada yang mengatakan ya berpindah pin, cuma memang sudah semua kondisi pin kita sudah coba ya yang ada di D1 mininya ya, tapi memang belum bisa membuat maksimal ya. Saya curiga kepada bor yang saya miliki ini ya, karena memang ini adalah D1 mini cloningan, harganya juga cukup murah ya. Seperti itu. Kemudian ada tambahan di sini untuk sensor okupansinya ya. Jadi kita tambahkan platform GPO, kita ID-nya, kemudian pin number ya. Ini karena kita menggunakan pin D5 atau GPO 14, input true, pull true, kemudian nama Anda bisa berikan sesuai dengan selera tentunya. Kemudian delay on 10 millisecond, device kelasnya adalah okupansi, sisanya adalah sama ya, kita bisa gunakan. Setelah itu kita save, kemudian kita install. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu lagi sebelum kita instalasi tentunya atau menginstal. Setelah kita cek dan pastikan tidak ada lagi yang tertinggal atau yang keliru dalam pemberian atribut GPIO tentunya, ini tentu sangat membantu kita. Setelah itu kita save dan klik install. Yang kedua kita pilih wirelessly. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasi selesai, kemudian kita tutup atau kita close. Kemudian kita akan coba melihat ya bagaimana hasil dari instalasi device baru di SP Home. Nah, situ sudah terlihat, di sini sudah terlihat beberapa sensor atau item yang ada atau berdasarkan inputan yang kita sudah masukkan tadi. Nah, di sini sudah ada terdeteksi ya millimeter wave pinnya ya. Kemudian maksimum moving distance-nya ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa trial dan error sesuai dengan kebutuhan kita ya. Artinya jarak antara deteksi dan undeteksi tentunya. Ini bisa dilakukan dengan cara trial and error ya. Untuk sensor-sensor lainnya menurut saya sih pelengkap saja ya, seperti detect distance. Yang paling penting di sini adalah millimeter wave pin atau deteksi okupansi seperti itu. Nah, dengan adanya ini tentu kita sudah bisa membuat otomasi berdasarkan sensor yang ada.
Selanjutnya kita akan membuat otomasi dengan klik tambah di sisi kiri ya. Kemudian kita bisa pilih pada saat millimeter wave ya, become occupied atau not occupied. Yang pertama kita pilih yang become occupied, artinya pada saat sensor terdeteksi atau mendeteksi adanya orang. Nah, di situ kita sisa pilih. Nah, kemudian pada actionnya kita, pada contoh kali ini saya tambahkan device apa yang akan kita coba aktifkan pada saat ada pergerakan atau deteksi orang. Saya coba tambahkan di sini adalah saklar ya. Nah, di situ ada saklar lampu luar 3 ya. Nah, jadi nyalakan, jadi pada saat terdeteksi orang maka lampu 3 akan menyala. Kita berikan nama otomasi sesuai dengan kebutuhan juga, artinya Anda boleh menamai apa saja sesuai dengan selera, namun catatan sebaiknya sesuai dengan skenario yang akan kita pakai. Contoh pada tutorial ini saya berikan nama sesuai dengan peruntukannya, misalnya radar picu ya. Nah, misalnya radar picu lampu on ya. Jadi nanti kebalikannya pada saat radar picu lampu off ya. Setelah itu kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan untuk ini kan trigger ya, artinya otomasi untuk melakukan trigger ya. Trigger pada saat occupied, artinya sensor mendeteksi kehadiran orang ya. Kita sisa duplikasi saja ya supaya lebih mudah. Kemudian kita rubah nantinya menjadi ya millimeter pin become not occupied, artinya pada saat sensor tidak mendeteksi kehadiran maka kita berharap bahwa lampu akan mati ya. Jadi actionnya adalah pilih matikan lampu atau turn off lampu luar atau lampu 3. Kemudian kita berikan nama juga ya, sama seperti tadi. Jadi radar, kemudian picu lampu off ya. Nah, ini tentu penamaan juga membantu kita nanti jika sudah terlalu banyak otomasi atau skenario yang kita sudah buat. Kemudian kita simpan. Oke, dengan demikian kita sudah membuat otomasi berdasarkan sensor yang telah kita buat. Selanjutnya kita dapat membuat skenario ya, artinya kombinasi sensor ini dengan device apa saja yang kita miliki. Nah, di sini saya buat contoh ya. Misalnya saya tempatkan di area kantor apa saja ya yang akan menyala pada saat saya hadir di kantor, tentu pada malam hari ya. Kalau siang hari tentu tidak akan menyala ya, hanya pada malam hari. Nah, ini contoh misalnya saya masuk di area kantor, saya menghubungkan beberapa device, saklar luar lampu 3, charger soket 1 untuk kipas, dan lampu strip untuk lampu meja. Dari sini terlihat bahwa semua terdeteksi dengan seksama dan cermat tentunya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penggunaan sensor LD2410B ini adalah jauh lebih baik daripada sensor tradisional lainnya ya. Saya anggap tradisional artinya sensor-sensor yang ada sebelumnya yang hanya mengandalkan motion sensor saja, artinya jika ada gerakan kemudian dia, misalnya kita membuat otomasi untuk menyalakan lampu ya. Namun kekurangan daripada motion sensor biasa yang bukan radar seperti LD2410 ini, jika kita hanya terdeteksi beberapa saat, setelah itu misalnya kita agak susah lagi untuk mendeteksi atau mengaktifasi kembali ya. Bagaimana agar lampu terus menyala seperti itu. Itu kekurangan daripada sensor tradisional biasa yang sekarang terpakai. Jadi menurut saya
kalau kita menggunakan sensor LD2410 ini akan jauh lebih bagus dan lebih baik serta lebih presisi dalam mendeteksi kehadiran orang ya. Kita bisa lihat bahwa kalau motion detection itu deteksinya akan timbul tenggelam ya. Timbul tenggelam maksud saya di sini adalah hanya akan mendeteksi jika ada gerakan. Kemudian sesaat ada delay beberapa saat baru kembali mendeteksi. Nah, ini kekurangannya kalau kita ingin membuat otomasi yang menghubungkan dengan perangkat misalnya dengan lampu ya. Nah, itu kekurangan yang dimiliki oleh sensor ya. Artinya penggunaan sensor ini bisa dikatakan penggunaan sekali pakai saja, bukan untuk berulang-berulang ya skenario otomasinya. Berbeda kalau kita menggunakan sensor LD2410. Saya gunakan ini, tentu dia akan mendeteksi jika walaupun saya tidak bergerak ya. Artinya dalam kondisi statis ya, sensor ini masih mampu membaca apa yang sedang terjadi. Artinya walaupun orang tersebut tidak bergerak sama sekali, dia masih tetap mendeteksi. Jadi contoh pada kasus ini ya, terlihat bahwa ini pada saat saya masuk pada pagi hari ya, jadi yang hanya menyala itu adalah soket kipas ya. Jadi kipas angin akan menyala di area kantor. Ini untuk membantu mendinginkan suhu ruangan tentunya. Nah, dengan adanya ini tentu kesimpulan yang saya bisa ambil bahwa kedepannya sensor kehadiran manusia yang berbasis radar ini akan mendominasi sensor-sensor selanjutnya yang ada di pasaran, terutama yang pengguna-pengguna home assistant atau pengguna rumah pintar. Menurut saya, kesimpulan yang saya bisa berikan atau pengalaman yang saya bisa berikan bahwa sensor ini sangat luar biasa. Penerapannya pun bisa kita gunakan di berbagai area, misalnya di area ruang keluarga ya. Ruang keluarga itu kita bisa hubungkan nantinya dengan televisi ya, AC atau kipas angin, kemudian lampu di area ruang tamu. Jadi pada saat anggota keluarga pada malam hari menonton, kemudian kondisi lampu akan otomatis menyala, televisi juga akan menyala, kipas juga akan menyala. Kipas nanti kita bisa tambahkan dengan, atau kita bisa buat sensor atau tambahan sensor berdasarkan sensor suhu ya. Artinya jika suhu tertentu yang tidak nyaman, otomatis kipas juga akan menyala dengan sendirinya. Nah, dengan memanfaatkan ini, misalnya pada saat kita atau anggota keluarga langsung masing-masing masuk ke ruang atau meninggalkan area ruang keluarga, otomatis semua device yang terhubung dengan sensor LD2410 ini otomatis akan mati ya. Jadi tanpa perlu kita lakukan matikan satu-satu seperti itu. Itu salah satu menurut saya kelebihan dan kemudahan yang bisa diberikan oleh sensor ini, yang tidak diberikan oleh sensor-sensor lain. Ya, saya ulangi, tidak diberikan oleh sensor-sensor lain. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan di ruang tamu. Misalnya jika kita ada tamu ya, otomatis kita buka pintu, lampu menyala, kemudian sensor kehadiran juga bekerja di situ, otomatis lampu dan kipas atau AC di ruang tamu akan menyala selama ada pergerakan di situ atau ada orang di situ ya, baik dia bergerak atau dia statis. Itu kelebihan yang bisa saya gambarkan dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita. Oke, bagi Anda yang ingin membeli produk ini, saya sudah lampirkan link deskripsi yang ada di kolom bawah. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.